Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Rabu 23 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang terus menaungi dan memberkati anak-Mu. Sehingga sampai dengan saat ini masih ada dan diberikan kekuatan. Biarlah kekuatan yang datang daripada Tuhan terus mengiringi hamba-Mu ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami satu persatu dan kami terus dikuatkan melalui semua firman, melalui semua kasih sayang Tuhan yang terus mengiringi langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita belajar kembali dari bagian firman Tuhan yang dimana kita belajar dari jemaat ketika mereka ada di dalam tekanan, kesulitan hidup yang membuat mereka harus tetap hidup di dalam Tuhan. Yakni surat Ibrani ini ditulis oleh orang-orang Kristen Yahudi untuk orang-orang Kristen Yahudi yang menghadapi tekanan dan penganiayaan.
Penulis ingin mendorong mereka untuk tetap setia kepada Kristus dan hidup dalam iman. Jadi bagaimana seseorang itu ketika dia hidup, kehidupannya itu tetap berfokus kepada Kristus. Tidak peduli saat ini ia ada di dalam keadaan yang seperti apa. Tetapi justru kehidupan yang ada di dalam tekanan dan penganiayaan membuat kita mengarahkan pandangan kita untuk melihat bagaimana sikap kita yang baik kepada Kristus, yaitu tetap beriman, tetap hidup di dalam Kristus. Dan dalam hal ini kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Karena tentu menghadapi kesulitan itu sesuatu yang terkadang kita sebagai orang Kristen kita tidak mau mengalami kesulitan. Tetapi kita dipanggil menghadapi kesulitan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tentu percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat kita sadar. Di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan dalam hal ini ketika saya mencoba berefleksi tentang bagian bagaimana sebenarnya Tuhan itu menghajar orang, ternyata bagian ini mau menggambarkan kepada kita menghajar dalam hal ini adalah bukan dalam artian secara fisik, tetapi dalam bahasa Yunani paideia yang berarti disiplin atau menghajar ini merujuk kepada pendidikan, merujuk kepada bagaimana pendidikan itu ditanamkan di dalam diri seseorang supaya membantu dia menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar hukuman fisik. Tetapi kalau kita menganggap bahwa menghajar itu membuat orang lain itu juga sadar, tetapi dalam hal ini lebih ditekankan bagaimana mendidik seseorang, membentuk karakter, mengembangkan kemampuan seseorang, membentuk hubungan yang sehat dengan seseorang, bagaimana membentuk hubungan yang baik dengannya, bagaimana juga ia membentuk hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana membuat keputusan-keputusan yang baik. Nah, itulah yang kemudian ditanamkan dalam kehidupan seorang anak, di dalam cara pandang sebagai manusia, supaya tidak lagi membuat orang itu berfokus pada hal-hal yang kemudian menyakiti satu dengan yang lain, baik sebagai anak dan juga sebagai orang tua, baik sebagai seorang anggota pendidik ataupun sebagai yang dididik seperti itu. Sehingga kehidupan kita itu benar-benar kehidupan yang bertumbuh di dalam iman. Dalam setiap keadaan kita terus hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu, dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami lebih dari cukup untuk apa yang kami alami, dan Tuhan menyempurnakan semuanya
Biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya mendatangkan sukacita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.